kita, tapi kita telah memuji-muji Tuhan. Dan saatnya kita persiapkan lagi hati kita akan masuk dalam ibadah, menikmati lagi kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan sudah ada di hari yang baru ini, ya. Karena janji Tuhan selalu digenapi. Ya, di kitab Ratapan 23 ayat 22-23 selalu baru berkat Tuhan tiap pagi, tiap hari, ya. Jadi kita aminkan berkat Tuhan sudah ada di hari yang baru, kita akan nikmati bersama. Dan sebelum kita mulai, kita akan didasari dulu dengan pembacaan firman Tuhan. Dasari firman Tuhan dalam firman Tuhan ini dalam hidup kita dan program kita diberkati. Silakan Ciing akan membacakan dari Gorontalo. Silakan. Haleluya, selamat pagi. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan membaca firman dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Bunyi firman Tuhan, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih. Setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ya ini luar biasa. Ayat 53, mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Seperti saudara dan saya yang hari ini boleh bergabung bersama-sama dengan program kita diberkati. Kita ada di bait Allah karena bait Allah itu bukan gedungnya tetapi perkumpulan orang percaya. Ya, orang-orang percaya itu kalau berkumpul itu adalah bait Allah, ya. Dan saya percaya orang yang datang di dalam nama Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak, tidak pernah mengecewakan, dan juga tidak pernah meninggalkannya, ya. Pasti penyertaan Tuhan sempurna. Puji Tuhan, ya. Shalom semua yang baru bergabung, Pak Tono dari Balikpapan, dan juga Pak Titos, ya. Daniel sudah masuk dari Surabaya, ya. Yang dari juga NTT, ya. Pastor Jericho, ya. Dan juga dari Gunung Merbabu, ya, sudah juga bergabung. Cornelius Rianto, yaitu dari Salatiga. Baik, mari kita akan satukan hati kita akan kembali bergirang-girang, kita akan kembali memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya, rasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita pada pagi menjelang siang ini. Kita akan hormati Tuhan lewat ibadah kita ini. Mari kita nyanyi pujian hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari berdoa. Ketiga yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah juga yang kami kenal, bahkan sembah serta yakini, hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pujian dan syukur kembali kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada, kami harus yakini, imani ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan lewat anugerah Tuhan, kesempatan yang berharga bagi kami. Memperbaiki lagi yang belum baik dalam hidup kami. Supaya menjadi baik dan yang terbaik kami akan kembalikan kepada Tuhan. Waktu yang ada ini kami akan pergunakan dengan sebaik-baiknya. Biar Bapa di dalam Yesus yang dipermuliakan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji-pujilah namamu di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, mulai dari worship leader yang akan memberikan kesaksian, yang menaikkan doa syafaat, yang menyampaikan firman Allah. Sorga dalam berita hari ini akan disampaikan dari Jawa Timur, yaitu dari Surabaya. Kami akan mendengar berita sorgawi, yaitu firman Allah, dan akan memberikan kembali kekuatan baru dalam kehidupan kami, yang akan kembali meluruskan jalan hidup kami, yang akan membuka lagi yang masih tertutup, supaya kami melihat kemuliaan Allah yang selalu dinyatakan karena ketidakberubahan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan tempat di mana kami berada, kuduskan program ini, terlebih kuduskan hati dan pikiran kami. Kami siap memuji, kami siap menyembah Allah kami di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ditabiskan pertemuan ini. Yang percaya, katakan bersama, amin. Haleluya. Silakan dilanjutkan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Damai di hati bagi kita semua, dimanapun kita berada pagi ini. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Mari kita mau datang bersyukur buat berkat Tuhan yang baru yang boleh kita nikmati pagi hari ini. Kita mau bawa hati keberadaan kita. Kita mau nikmati hadirat Tuhan pagi ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau angkat pujian. Kau Bapa yang setia, Raja yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Kau Bapa yang setia, amin, amin. Raja yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Haleluya. Kau Bapa yang setia, Raja yang mulia, Raja yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau pulihkan
sepanjang hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Amin, amin. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas, haleluya, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas, amin, amin, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku percaya padamu. Dengan apa kan ku balas, amin, amin, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Mari bersyukur. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah Tuhan. Dengan apa kan ku balas kasih anugerah-Mu, Tuhan. Terlalu banyak perbuatan-Mu yang ajaib bagiku. Haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Mu, Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik, Tuhan. Engkau sungguh baik. Hosana bagi-Mu, Allah yang ajaib, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Hosana bagi-Mu, Haleluya. kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Yesus baik. Baik buat saya. Katakan bersama. Yesus baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus.
Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, haleluya. Yesus baik, baik buat saya. Amin, haleluya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas, ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas, ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Haleluya. Haleluya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima Yesus. kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik, Kau sangat Terima baik. kasih Tuhan. Terima Kenapa kami kasih. balas Tuhan segala kebaikan-Mu, sungguh tak dapat kami Haleluya. balas. Haleluya. Terlalu ajaib kasih-Mu bagi kami. Amin, Terlalu luar amin. biasa Engkau Allah kami Yes. yang hidup. Haleluya. Allah yang dahsyat, Terima yang kasih. luar biasa, yang olehnya Terima kami kasih, boleh Tuhan. ada pada Terima hari yang kasih. baru ini. Terima Terima kasih. kasih Bapa. Terima kasih buat Tuhan. kebaikan-Mu Terima yang boleh kasih, kami Bapak. nikmati Terima lagi pagi kasih. ini, kekuatan, kesehatan. Yes. Oleh sebab itu Tuhan, waktu dan Terima kesempatan kasih, Tuhan. kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Ya, Kami mau Yesus. Terima belajar kasih, Tuhan. bersyukur, belajar berterima kasih, Terima belajar terus kasih, membawa Bapak. hati Terima hidup kasih, kami di Tuhan Yesus. hadirat-Mu. Terima Terima kasih. kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Terima Kudus. kasih. Terima kasih. Kuduskan tempat ini, kuduskan tempat di mana kami berada. Ya. Mari Bapa, kami mau terus menyenangkan, mau terus memuliakan, bersyukur karena Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Mari semua yang percaya katakan bersama. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Amin. Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita menaikkan pujian tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari. Amin. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nyanyi glory, amen, glory, haleluya, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory,
Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Kita Akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Amin. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory. Amin. Glory. Glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory. Amin. Glory. Haleluya. Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Mari rayakan dan nyanyi. Oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba. Amin. Haleluya. Oleh kesaksian kita, haleluya, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Haleluya, Oleh darah anak domba kita boleh diselamatkan, dan oleh kesaksian setiap orang percaya bahwa Tuhan dahsyat luar biasa. Haleluya. Silakan bagi Bapak Ibu yang Oke, shalom. First time bahasa anak Felicia Inggris. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Semua penuh sukacita nih. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Semuanya penuh sukacita. Aku lihat dari tadi semua nyanyi ya. Bagus ya semua nyanyi ya. Kalau nggak nyanyi rugi. Haleluya. Haleluya. Segala sesuatu ada waktunya ya. Kalau tahun kemarin ada di Manado, siap-siap. Biasanya kalau udah mau kenaikan gini ke pantai, kemana. Tahun kemarin tuh di Pulisan, di Likupang, gitu. Kalau sekarang tuh, jadi waktunya kita harus menggunakan baik-baik. Karena segala sesuatu ada waktunya. Yang saya alami sekarang lagi bersama dengan keluarga. Nah ini, haleluya. Ya Tuhan, bawa seperti itu untuk kehidupan aku. Dan sebagai hamba Tuhan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Yes. Sekalipun juga itu pelayanan, jika Tuhan nggak itu kemarin minta pelayanan ke Papua, saya katakan jika Tuhan mengutus ke sana pasti kami ke sana. Amin. Jangan mengutus diri sendiri. Yes. Haleluya, haleluya. Kalau itu kesaksian pengalaman pribadi di dalam melayani pekerjaan Tuhan, tidak semau gue. Ya, sekalipun sudah minta dari mana, luar negeri, dalam negeri, melayani juga di grup ini sudah luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Tinggal tergantung kita memahami pelayanan. Namanya pelayanan tuh tidak ada lebih besar daripada pekerjaan yang kita lakukan. Pekerjaan Tuhan ini saya memahami seperti itu. Karena ini pelayanan proyeknya Tuhan. Proyeknya Tuhan yang saya bagikan untuk saudara pagi hari ini. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Dan tentunya setiap hari memuji Tuhan. Amin. Setiap hari mengagungkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes. Sebetulnya saya mau duet dengan Dr. Alvin, tetapi mungkin keyboardnya kemana kali ya. Nanti Ibu Alvin yang main keyboard, udah pintar nih main keyboard. Mana musiknya? Mainkan. Ini
Enggak, ini enggak bercanda. Dr. Alvin sudah kursus sendiri main keyboard. Boleh toh, boleh mau iringi. Bagaimana Ibu? Ibu udah bisa ya? Gampang lagunya. Dokter Lagu Alvin belum buka suaranya. Ibu Alvin, buka dulu dong. Jadi kita Belum harus belum jadi, belum bisa nanti. Aku ada sementara Ya. kursus lagi. Oh, masih kursus. Makanya belajar tuh. Kalau Sementara memberikan contoh belajar itu bukan nanti umur biar seumur tapi tetap belajar tuh, lihat Ibu Dr. Alvin. Amin. Belajar keyboard, belajar gitar, semua ada musik di rumahnya. Haleluya. 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 Dan pagi hari ini saya mau nyanyi dari hati. Anjing juga mau turut nyanyi ya. Tunggu, Dogi mau duet ya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak ku rasakan lebih dalam dari lautan. Ini lagunya Pastor Vicky, aku ambil sekarang. Siapakah aku ini? Kalau Pastor Vicky jawab, jadi saya mau jawab. Pastor Alicia Inkirio, aku jawab dulu. Siapakah aku ini? Tuhan Felicia Inkiriwang, aku Tuhan Yesus. Jadi matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak ku rasakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya kembalikan kepada worship leader, pada pemimpin pujian. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih banyak Ibu kekasih kita, Ibu Pastor Anneke Felicia Inkiriwang yang baik hati. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati, terus sehat-sehat, terus diberkati. Dengan apa aku balas segala kebaikan-Mu. Selain kita datang bawa hidup kita sebagai hidup penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Silakan Pastor Beni. Sudah mengangkat tangan? Haleluya. Number 2. Ya. Okay. Shalom. Shalom, damai di hati. Ya, kemarin saya WA Pak Pendeta Tommy dan mengatakan saya bawa firman lalu minta Tommy didoakan. Lalu dia kasih saya Mazmur 92, 13-15. Tapi saya nggak mau baca itu. Saya mau nyanyi aja. Ini lagu sederhana. Jadi saya lagi ngetes suara saya. Jadi saya main di G, di F yang menurut saya tinggi sekali. Minta tolong teman-teman yang lain boleh di-mute-kan suaranya supaya tidak mengganggu Ya. suara lain. Ya, enggak, maksudnya saya minta tolong teman-teman yang lain yang belum di-mute-kan, di-mute-kan biar hanya Pak Beni saja yang dibuka. Oke.
Oke, lanjut. Yang menebus dosa setia kepada-Nya. Oh, hormatilah firman-Nya. Firman-Nya. Oh, hormatilah firman-Nya. Berkat doa teman-teman sekalian, saya sudah bisa nyanyi dengan nada yang tinggi. Puji Tuhan, Yesus kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pastor Benny. Berarti setiap saat harus berlatih ya, memuji Tuhan. Supaya semakin nafasnya dipanjang-panjangkan, semakin seperti Pastor Anneke ya, selalu melatih untuk supaya nafasnya masih panjang. Kuat ya, harus selalu memuji Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Pastor Benny. Doa kita juga semua untuk Pastor Tommy supaya semakin disehat-sehatkan ya, sehingga boleh kembali memberkati kita lewat sharing kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Pastor Benny juga, biar sehat-sehat selalu, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, Amin. silakan kalau masih ada lagi, ada yang mau bersaksi lagi? Satu lagi saya kasih kesempatan sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pagi ini. Oke, saya kalau begitu. Tadi sebentar Pastor Vicky, sudah ada yang berbicara tadi, tapi saya nggak kelihatan. Siapa tadi yang berbicara ya? Mohon maaf. Ibu Foni. Oh, Ibu Foni. Bukan. Ya. Oh, siapa? Oh, bukan. Bukan. Oh, bukan, Oh, iya. Tadi ada yang sudah berbicara, saya dengar suaranya tapi nggak Ya, kelihatan. dia ada ngobrol dengan orang, anunya dibuka. Oh, oke. Ya. Silakan. Tadi ada Pastor Raja, ada mau bersaksi tadi kayaknya. Oh, Pastor Raja. Iya, silakan. Mohon maaf tadi saya nggak kelihatan. Yoram, sebentar ya. Iya. Oh, sudah ketutup lagi ya. Kayaknya sudah keluar. Pastor Raja sudah keluar. Sudah tak keluar. Masih ada. Masih ada, cuma masih di unmute suaranya. Ya, silakan. Siapa tadi? Raja. Iya. Tadi sebelum itu siapa ya? Oh iya, Pastor Hengki. Tadi angkat tangan. Ya, siapa tadi? Siapa? Pastor Vicky atau Yoram? Kita jodang kalau baku tolak. Ah iya, begitu aja, benar. Silakan, ibu kasih kita. Iya. Silakan, yang sudah ready. Haleluya. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku terdamai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Untungnya dapat. Hanya Yesus jawaban hidup setiap kita. Haleluya. Amin, amin, amin. Tidak ada satupun yang dapat menolong kita, hanya Yesus. Oleh sebab itu mari andalkan Yesus yang saat ini Dia mau berfirman bagi kita. Dia jawaban, Dia pertolongan, Dia segalanya dalam hidup kita. Mari kita datang bawa hati kita untuk kita diberkati oleh kebenaran firman. Terima kasih untuk Ibu kekasih kita, Ibu Selvi. Tuhan Yesus memberkati, biar cepat sembuh batuknya, semakin membaik, dikurangi goreng-gorengannya, haleluya, sehingga boleh lagi memimpin kita dalam puji-pujian. Tuhan Yesus memberkati Ibu Selvi, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih semuanya yang sudah bersaksi pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau siapkan hati keberadaan kita, firman yang hidup, yang adalah kekuatan, air kehidupan yang bukan hanya menyegarkan, memuaskan dahaga jiwa kita. Mari kita mau datang pada Tuhan, kita mau angkat pujian. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tangan, ku angkat tanganku menyerahkan segala beban hidupku padanya. Haleluya. Amin, haleluya. Haleluya. Amin. Menyerahkan. Yes, haleluya. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Bila ku angkat tanganku menyerah. Amin, amin. Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya akan dinyatakan. Mari angkat hati kita. Ku angkat tanganku menyerahkan segala beban hidupku padanya. Haleluya. Ku
pasti Dia buka jalan. Kami percaya Tuhan Kau Haleluya. jalan kebenaran dan hidup. Amin. Engkaulah yang kami perlukan, butuhkan kasih. firman yang hidup. Di dalam nama Yesus kami buka hati sambut firman-Mu. Haleluya. Saya serahkan kepada hambanya. Waktu dan tempat dipersilakan. Haleluya. Dengan apa kan ku balas Tuhan segala kebaikan. Dan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Kami bersyukur, kami berterima kasih. Ya. Amin. Dengan apakah kami balas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Bersyukur, kami berterima kasih sepanjang hidup kami. Yesus. Pernah meninggalkan umat-Nya. Yesus. Tuhan selalu menyertai kami dan Tuhan selalu Terima kasih Tuhan. Kami Terima kasih. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Haleluya. Tuhan dan rahmat Tuhan yang selalu baru. Amin. Amin. Kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Ya. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan kembali memberikan kami kekuatan, kesehatan yang baru. Sehingga anak Tuhan boleh datang berkumpul memuji dan memuliakan. Ya Yesus, haleluya. Itulah kami membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak punya harta, kami tidak punya emas perak Tuhan. Untuk kami membalas kebaikan Tuhan. Hanya dengan pujian dan penyembahan kami. Ya Yesus, haleluya. Selidikilah hati dan pikiran Terima kami. kasih Bapak. Kebenaran firman Tuhan ditaburkan. Ya kami, Yesus, haleluya. Kami menerima itu dan kami simpan di dalam lubuk Ya hati. benar Yesus. Paling dalam Tuhan. Dan kami melakukan dalam kehidupan kami hari lepas. Yesus, haleluya. Mari Allah Roh Kudus tutup bungkus setiap kami anak-anak Tuhan. Amen. Hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Tuhan berkati kami. Tenggelamkan kami di dalam kebenaran firman-Mu. Ya Yesus, haleluya. Hati kami, pikiran kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, matraikan firman-Mu itu dalam hati kami. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak-Mu. Karena kami siap mendengarkan isi hati Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, pagi hari ini kita belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 116 ayatnya yang ke-12. Ya, saya hanya membahas satu ayat saja Bapak Ibu. Tetapi sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau bersaksi karena pujian dan tema khotbah saya pada pagi hari ini sesuai dengan apa yang saya alami. Pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Pada 2011 hari Kamis tanggal 8 Desember 2011 saya mengalami kecelakaan. Saya mengalami kecelakaan Bapak Ibu, yaitu parah sekali. Rahang saya ini semua hancur. Rahang saya ini semua hancur Bapak Ibu. Paha kaki kanan saya patah. Dan saya kecelakaan di luar kota, di dalam pelayanan Bapak Ibu. Dan saya dibawa ke rumah sakit Dr. Sutomo Karaminjangan, Surabaya. Dan di situ sedikit sekali pertolongan Tuhan, maka nyawa saya tidak tertolong. Karena kecelakaan yang saya alami adalah kecelakaan yang sangat parah Bapak Ibu. Dan darah saya hampir habis. Tapi ketika waktu saya ditangani dan saya dioperasi Bapak Ibu, puji Tuhan, ada seorang hamba Tuhan, dia seorang dokter. Namanya Pak Raymond, saya lupa marganya. Dia dokter dan dosen juga di Universitas Airlangga Surabaya. Dan kantornya persis ada di rumah sakit Dr. Sutomo. Dan kebetulan dia mengenal kami, mengenal om saya. Jadi disitulah kami minta pertolongan
secepatnya saya ditolong. Bukan karena Tuhan, Bapak Ibu. Kami sudah berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan mengirim seorang hamba Tuhan, yaitu Dr. Raymond, orang Manado, Bapak Ibu. Karena dia satu gereja dengan om saya, DPIB, Peniel, Jalan Raja Wali, Surabaya. Dia menolong saya. Secepatnya berikan saya darah. Pertolongan pertama, Bapak Ibu. Karena darah saya sudah mau habis. Saya kecelakaan yang luar biasa, Bapak Ibu. Dan ketika saya selesai keluar dari rumah sakit sebelum kami merayakan Natal, saya operasi 2 kali. Operasi rahang plastik dan operasi kaki, ortopedinya. Dan saya bersyukur ketika Tuhan mengirimkan dokter-dokter yang seiman dengan saya. Sehingga mereka betul-betul fokus untuk melayani saya. Di dalam menangani saya di rumah sakit. Kedua dokter yang menangani saya yang di dokter ortopedi. Dia adalah seorang orang Chinese. Orang Kristen namanya Dokter Petra. Dan dokter plastik. Muka saya ini harus dioperasi. Namanya Dokter Jonathan. Mereka melayani saya, Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur. Dan saya katakan kepada mereka, saya tidak membalas kebaikan Bapak Ibu. Hanya dengan kasih Tuhan, Tuhan membalas kebaikan ketiga dokter ini, Bapak Ibu. Terutama Dokter Raymond, yang selalu menemani saya, yang selalu datang mengunjungi saya. Sekalipun bukan tugasnya Bapak Ibu. Itu kecelakaan pertama. Kecelakaan kedua ketika bulan Desember 2000. Kalau nggak salah 2018 Bapak Ibu. 2018, Desember 2018 kami pergi merayakan Natal di salah satu persekutuan dekat salah satu kampus di Surabaya. Dan ketika kami pulang dan melewati sampingnya Jalan Raya Gubeng, kalau Bapak Ibu ke Surabaya, kalau Bapak Ibu sudah pernah mendengar jalannya ambruk, yaitu di samping persis Rumah Sakit Siloam Surabaya. Dan ketika kami melewatinya Bapak Ibu, sekitar 100 meter, 200 meter, jalan raya itu ambruk Bapak Ibu. Setelah kami bersyukur Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata. Ketika kita datang berseru dan berserah kepada Tuhan, kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk melayani kebaikan Tuhan, pelayanan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik juga bagi Bapak Ibu dan saya. Pertolongan Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Itu kesaksian yang kedua Bapak Ibu. Dan kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, saya tidak panjang-panjang. Dan yang paling terpenting adalah ketika saya keluar dari rumah sakit Bapak Ibu, jumlah totalannya waktu itu saya harus membayar 85 juta. Tapi dengan pertolongan Tuhan ketika istri saya datang ke kasir dan menyelesaikan administrasi, kasirnya mengatakan bahwa sudah ada yang bayar. Saya tidak tahu siapa yang membayarnya. Tapi itulah kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang nyata Bapak Ibu. Amin. Maka kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur 116 ayat 12 Bapak Ibu. Sebelum kita masuk di dalam Mazmur 16:12, supaya kita bisa memahami sebuah Mazmur, maka kita dapat memulai dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Apa yang terjadi di dalam Mazmur itu? Apakah itu keluhan? Apakah itu pujian? Atau apakah itu ucapan syukur? Atau ajaran? Lalu kita lihat siapa yang berbicara. Apakah dia seorang pribadi atau jemaat Israel? Jika seorang pribadi, apa yang ia lakukan? Apakah dia juru bicara? Atau apakah dia dari satu kelompok? Misalnya seorang raja, atau seorang pengkhotbah, atau seorang nabi. Seorang pribadi yang mengeluh
di dalam penderitaan, maka dia mengucapkan syukur karena mengalami penyelamatan. Lalu di situ dikatakan, apakah disebutkan sesuatu tentang raja? Apakah kata-kata seperti diurapi anak laki-laki? Atau perisai? Ini digunakan untuk menunjukkan hubungan mereka dengan Allah atau dengan Israel. Kita lihat di dalam Mazmur puji-pujian. Dan pagi hari kita berbicara tentang Mazmur ucapan syukur. Itu Mazmur pujian. Akrostik, siara, mesianik. Ada pasal-pasalnya. Dan Mazmur ucapan syukur. Maka tokoh kunci daripada Mazmur ini adalah pusatnya menjadi tokoh-tokoh yang namun untuk di dalam kitab Mazmur tidaklah demikian. Maka fokusnya lebih pada umat Allah dan ibadah dan perjalanan mereka bersama dengan Tuhan. Perjalanan komunitas, program diberkati kita bersama-sama dengan Tuhan pada hari ini. Amin. Di dalam menantikan akan Mesias yang kita puji dan puja setiap saat, setiap waktu. Maka kita lihat di dalam Alkitab, kitab Mazmur khususnya. Pasal kuncinya adalah di dalam Mazmur 119. Katakan firman Allah adalah dasar dari semua Mazmur. Bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan? Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, dan saya. Maka keluarlah bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Ungkapan ayat di atas adalah ungkapan seseorang yang telah mengalami pertolongan Tuhan pada waktu ia pernah mengalami masa-masa susah. Pernah dia mengalami masa-masa di dalam pergumulannya. Maka Tuhan telah menolongnya. Sehingga keluar ucapan, bagaimana akan kubalas segala kebaikan Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang nyata, Allah yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Allah yang selalu terbukti, Allah yang baik, Allah yang menolong Bapak, Ibu, dan saya tepat pada waktunya. Dengan usia kita yang Tuhan berikan buat kita, nafas hidup yang Tuhan berikan buat kita sampai hari ini. Itu adalah kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Maka kita pun harus bersyukur. Kita harus patut bersyukur bahwa Tuhan telah melakukan perkara besar bagi kita. Itulah sebabnya kita mau bersyukur atas segala kebaikannya bagi kita. Maka di dalam Mazmur 105 ayat yang pertama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Serukanlah namanya. Kehidupan anak-anak Tuhan selalu berucap syukur. Ketika kita bangun dari tempat tidur kita, yang pertama yang Bapak, Ibu, dan saya lakukan adalah mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang malam sampai hari ini. Sehingga kita masuk di dalam ibadah kembali, Bapak, Ibu yang terkasih. Pertolongan Tuhan sangat nyata. Ia melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Maka pagi hari ini kita belajar, ada 4 hal yang kita pelajari. Pemazmur mengatakan, yang pertama adalah hampir putus asa menghadapi tantangan hidup. Ayatnya yang ketiga, ayat 10 dan 11. Maka pemazmur di dalam ayat 3 mengatakan bahwa pemazmur ini mengalami, dia diancam oleh maut.
itu dikiaskan sebagai penjara, di mana dia mengalami saat itu, Bapak Ibu. Maka di dalam keadaan terdesak, ayatnya 10, pemazmur berkata, aku sangat tertindas. Ayatnya 11 mengatakan, semua manusia pembohong. Juga ada di dalam Roma 3 ayat 4b. Pemazmur ini mengalami kebingungan. Maka seringkali anak-anak Tuhan, mereka sudah percaya kepada Kristus, tapi ketika mereka mengalami sesuatu yang tidak mengenakan hidupnya, yang pertama-tama adalah mereka datang kepada manusia. Tetapi Bapak, Ibu, dan saya sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang pertama adalah kita mengutamakan Kristus. Amin. Kita harus datang kepada Tuhan. Amin. Supaya jangan kita dikatakan sebagai manusia pembohong. Amin. Bukan berarti manusia itu pembohong, Bapak Ibu. Saya mengartikan semua manusia pembohong itu adalah artinya manusia itu selalu mengandalkan kekuatannya. Seperti dikatakan dari pemazmur mengalami kebingungan. Kepada siapa dia memohon pertolongan. Maka rupanya pada waktu itu ia terlalu mengandalkan manusia. Dan banyak manusia mengecewakan hidupnya. Kita jangan mengandalkan kekuatan kita, Bapak Ibu. Kita harus mengutamakan Tuhan, karena oleh sebab itu kita selalu datang berseru kepada Tuhan. Kita selalu bergantung dan berharap kepada Tuhan. Kita harus menomorsatukan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan mengandalkan kekayaanmu. Jangan mengandalkan kepintaranmu. Jangan mengandalkan pengetahuanmu. Jangan mengandalkan kedudukan, pangkat, jabatan, dan popularitasmu. Kita tidak bisa mengandalkan semuanya itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Semua manusia itu pembohong. Manusia itu mungkin plimplang. Manusia tidak tetap dan pasti berubah-ubah. Manusia pasti berubah, tetapi Allah sampai hari ini tidak pernah berubah. Amin. Pertolongannya tetap tepat pada waktunya. Amin. Maka jangan kita terlalu berharap kepada manusia, Bapak Ibu. Namun kita harus selalu menaruh pengharapan sepenuhnya hanya kepada Allah. Sebab itu keyakinan hanyalah kepada Allah. Karena di dalam Dia aku tidak akan kecewa. Apakah? Yes. Mazmur mengatakan demikian. Artinya Bapak, Ibu, dan saya tidak akan kecewa. Bapak, Ibu, dan saya selalu bergantung, melekat, dan menaruh harapannya hanya kepada Allah saja. Amin. Hal yang kedua, kita tetap berdoa dalam masa kesusahan. Kita tetap berdoa. Sekalipun kita ada di dalam masa-masa kesulitan. Sekalipun kita ada di dalam pencobaan-pencobaan yang berat. Kita belajar supaya tetap kita mengandalkan Tuhan. Kita terus tetap belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita selalu tetap berdoa, mengambil waktu, membuka mezbah doa, bersekutu bersama-sama. Maka saya bersyukur komunitas program diberkati ini luar biasa. Mereka masih menempatkan waktu untuk datang di hadirat Tuhan. Mereka masih menempatkan waktu untuk datang kepada Tuhan. Lewat persekutuan pagi hari ini, Bapak Ibu, menjelang siang ini. Tetap kita berdoa dalam masa-masa kesusahan kita. Kita tetap berdoa dan kita tetap datang kepada Tuhan. Maka pemazmur berseru dalam doanya kepada Allah yang tepat. Maka di situ ditulis kata Tuhan dengan semua huruf besar. Artinya Tuhan Allah Israel yang tepat. Maka kita berdoa kepada Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yang Allah adalah Allah yang tepat. Kita harus mengarahkan fokus kita, tujuan kita hanya kepada Allah. Di dalam doa kita, tidak kepada lain-lain.
Maka kita di dalam doa kita harus fokus. Kita menyerahkan seluruh kebenaran hidup kita hanya tertuju kepada Allah. Karena Dia adalah Allah Israel yang tepat. Pertolongannya tepat pada waktunya. Amin. Dia memberikan apa yang engkau doakan. Karena Dia adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang selalu menyediakan. Amin. Bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengandalkan Dia. Bagi setiap anak-anak Tuhan yang selalu datang di hadirat-Mu. Ya. Bersekutu bersama-sama. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita terus tetap memuji Dia. Kita terus tetap bersorak kemenangan. Bersorak, berseru dengan nada suara yang keras. Amin. Minta pertolongan Tuhan. Jangan segan-segan datang kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, pertolongan Tuhan bagi orang yang mencintainya. Pertolongan Tuhan bagi orang yang mencintainya. Di dalam ayat 1, 2, 5, 6, dan 8. Mazmur 116. Pemazmur ini mengalami pertolongan Tuhan. Pemazmur mengalami jawaban doa. Karena apa Bapak Ibu? Hidupnya mencintai Tuhan. Karena hidupnya mengandalkan Tuhan. Karena hidupnya bergantung sepenuhnya hanya kepada Kristus. Maka kebanyakan doa ucapan syukur dibuka dengan ajakan untuk memuji Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita masuk di dalam pujian, masuk di dalam ibadah kita, pemimpin pujian yang membawa kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan, untuk kita masuk dan mengalami Tuhan di dalam ibadah kita. Ibadah kita tidak sia-sia Bapak Ibu. Ibadah itu hidup tergantung daripada seorang pemimpin pujian. Seorang pemimpin liturgi. Doanya dibuka dengan ucapan syukur. Ini ajakan Bapak Ibu untuk kita selalu datang di hadirat Tuhan. Di altar Tuhan, di mezbahnya untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi di dalam Mazmur 116, ini dibuka dengan satu pengakuan. Satu pengakuan Bapak Ibu. Bahwa aku mengasihi Tuhan. Ayatnya yang pertama. Ini satu pengakuan. Ini yang dilakukan oleh Raja Daud ketika Nabi Nathan datang kepada dia. Nabi Nathan menasihati dia, menegur dia. Dan dia datang kepada Tuhan, dia minta ampun. Kita datang dan minta ampun atas setiap pelanggaran dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi yang Tuhan mau adalah pengakuan Bapak, Ibu, dan saya. Harus ada pengakuan. Karena itu berarti pemazmur ini mengalami sesuatu yang luar biasa dengan Tuhan. Sehingga ia berkata, aku mengasihi Tuhan. Yang kedua, pemazmur mengalami belas kasihan Tuhan. Ayat 5 dan 6. Pemazmur mengalami belas kasihan Tuhan karena apa? Salah satu sifat Allah yang ditujukan kepada pemazmur bahwa Allah adalah pengasih dan penyayang bagi umatnya dan juga bagi semua orang yang percaya kepadanya. Bagi semua orang yang mau datang kepada Dia. Yes. Kita ini menjadi orang yang terhilang Bapak Ibu. Tetapi Allah rindu supaya kita datang kepada Dia. Ini adalah respon kita. Karena Dia selalu hadir. Dia selalu ada. Dan kita harus datang kepada Dia. Bukan kita mencari Allah.
Allah tidak hilang dari hadapan Bapak Ibu dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang percaya dan menaruh harapannya kepada Kristus. Tapi yang selalu hilang di dalam hadapan Allah adalah orang-orang yang melakukan pelanggaran. Maka Allah sekali lagi rindu supaya kita datang kepada Dia. Amin. Kita harus datang mendekat di hadiratnya. Ini bukti bahwa orang-orang yang mengalami belas kasihan Tuhan, orang-orang yang mencintai hadirat Tuhan, lalu bagaimana dengan respon Bapak, Ibu, dan saya? Bagaimana respon jemaat Tuhan? Maka keluarlah pernyataan kasih dan pujian. Aku mengasihi Tuhan. Mazmur 116 ayat yang pertama. Ini adalah rangkuman pendahuluan. Sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Dia mendengar, Bapak Ibu. Ketika kita datang berdoa, ketika Bapak Ibu dan saya datang berseru di bawah kaki Tuhan, Dia mendengar suara Bapak Ibu. Dia mendengar keluh kesah kita, Bapak Ibu. Pemazmur ingat, Bapak Ibu, tentang waktu dia mengalami kesusahan. Pemazmur ingat itu. Maka yang diucapkan secara puitis, tali-tali maut telah meliliti aku. Mengenai laporan dan penyelamatan yang Allah kerjakan di dalam kehidupan para pemazmur. Juga kepada Bapak, Ibu, dan saya. Maka dikatakan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Ayatnya yang keempat. Yang berikut Bapak Ibu, pembaruan nazar. Nazar apa? Nazar pujian. Maka dia mengatakan, aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Ayatnya yang ke-14. Lalu yang berikut dengan puji-pujian. Karena Tuhan adalah pengasih dan Allah. Allah itu penyayang. Dia menyayangi Bapak, Ibu, dan saya. Kita lihat ketika kisah daripada seorang anak Tuhan. Ya, kisah tentang Hana. Kisah tentang Yunus. Bapak Ibu bisa belajar dari situ, Pak. Yang ketiga, Bapak Ibu, pemazmur mengalami keluputan. Pemazmur mengalami doanya dijawab Tuhan. Lalu keluputan apa saja yang dialami oleh pemazmur? Yang pertama adalah pemazmur ini terluput dari bahaya maut. Pemazmur ini terluput dari air mata. Pemazmur ini terluput dari kaki yang terangkut. Maka kita akan menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan yang adalah pengasih, adil, dan penyayang. Yaitu kisah tentang Hana dan Yunus tadi. Amin. Maka dalam ruang ibadah di Shilo, Hana yang berterima kasih atas kelahiran anaknya, yaitu Samuel. Dia bersukaria dalam kuasa Allah yang telah mendengarkan keluhannya. Samuel 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kita bandingkan di dalam Mazmur 1 ayat 9 sampai dengan 18. Dan Yunus yang berada di dalam perut ikan, yang besar, otomatis dia mengharapkan keselamatan dan mengucap syukur. Yunus 2 ayat 1 sampai dengan 9. Lalu apa komitmen pemazmur?
Apa sikap dari pemazmur ini Bapak Ibu? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Maka banyaklah yang telah kulakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan dia. Maka di dalam ayat 13 mengatakan, aku akan mengangkat piala keselamatanku dan akan menyerukan nama Tuhan. Bahwa pemazmur ini Bapak Ibu, dia akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Yaitu seluruh hidupnya untuk Tuhan. Maka kita melihat di dalam perjanjian baru Bapak Ibu, kasih karunia Allah tentang cawan Tuhan Yesus yang bermakna bagi setiap orang percaya yang sudah menerima kasih karunia, yaitu mengangkat cawan keselamatan kita. Masing-masing kita mengangkat cawan keselamatan kita. Ada yang berbicara menafsirkan tentang piala, itu adalah piala berkat. Tetapi saya tidak berbicara tentang berkat, piala tentang pembebasan. Tapi saya berbicara tentang piala keselamatan di dalam penderitaan kita bersama-sama dengan Kristus. Cawan Yesus itu bermakna bagi setiap orang yang percaya, yang sudah menerima kasih karunia, yaitu cawan keselamatan yang membuktikan kepada kita semua bahwa kita berserah penuh dan percaya sepenuhnya hanya kepada Allah, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Bukti bahwa kita taat kepadanya di dalam segala sesuatu. Kita taat. Situasi, kondisi tidak bisa membuat kita, sehingga kita tidak taat kepada Kristus. Apapun yang kita alami, problem, masalah, yang sedang kita alami hari-hari ini Bapak Ibu, kita tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan. Kita tetap setia untuk melakukan. Kita tetap taat kepadanya. Baik di dalam situasi apapun, kondisi apapun. Dan kita buktikan bahwa pemeliharaan persekutuan kita dengan Kristus dan dengan orang percaya adalah Bapak, Ibu, dan saya. Selaku anak-anak Tuhan yang sudah disucikan dan dikuduskan. Supaya kita punya pengharapan dalam persekutuan kita dengan Kristus Yesus. Itu yang Tuhan mau. Pertanyaannya, bagaimana akan kubalas? Atau dengan cara apa kita membalas kebaikan Tuhan? Dengan cara yang mungkin teramat sangat. Dengan tulus ikhlas. Dengan cara yang kita harus mengandalkan hikmat Allah. Kita memakai hikmat Allah. Untuk kita datang memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Lewat puji-pujian. Dalam kata Ibrani itu kata samar. Dan doa kita kepada Allah. Di dalam ayat 13 dan 17. Yaitu memberikan pelayanan kita yang terbaik kepada Dia. Yaitu kita harus melayani dengan hati. Kita harus melayani dengan sungguh-sungguh. Kita harus melayani dengan motivasi yang benar. Itu yang kita harus berikan kepada Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatanku. Yang pertama adalah piala penderitaan yang akan disucikan bagi semua orang kudus. Karena piala itu merupakan bagian dari kesehatan rohani Bapak, Ibu, dan saya. Dan yang kedua adalah aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu.
Persembahan yang benar adalah kita mempersembahkan diri kita sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang hidup. Roma 1, Roma 12 ayat yang pertama. Dan 2 Korintus 8 ayat yang kelima. Dan yang ketiga, aku akan menyerukan nama Tuhan. Kita harus menyerukan nama Tuhan. Mengagungkan nama Tuhan. Karena Allah itu selalu hadir dan berkenaan atas setiap doa Bapak, Ibu, dan saya ketika kita datang berseru di dalam doa kita. Sebagai suatu kehormatan dan menjadi kesukaan Allah. Karena rasa syukur atas belas kasihan. Maka kita harus datang kepadanya untuk terus menyerukan namanya. Kita terus datang untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita terus datang ke Tuhan untuk berseru di bawah kaki Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan tidak pernah berhenti untuk memohon kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Sekalipun kita ada di dalam kesesakan, sekalipun kita ada di dalam penderitaan. Kita yakin dan percaya ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pertolongan. Dan Tuhan selalu menyediakan pertolongan itu bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi. Karena Bapak, Ibu, dan saya, kita semua yang ada di dalam komunitas ini kita adalah anak-anak Tuhan yang berharga di matanya. Hidup ini sangat berharga di mata Tuhan. Karena itu kita harus menerima belas kasihan Tuhan. Sekalipun Bapak, Ibu, dan saya tidak ada yang mau menolong kita. Tidak ada yang memperhatikan kita tentang penderitaan kita, tentang keluh kesah kita. Tetapi Tuhan selalu ada untuk memberikan pertolongan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Dia selalu menyediakan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Dan bukan hanya itu saja Bapak, Ibu, kita mau dan rela mati. Kita mati untuk Kristus. Itulah dikatakan anak-anak Tuhan yang berharga di matanya. Berarti kita mau mati, mau rela berkorban mati untuk Tuhan. Maka jika Bapak, Ibu, dan saya dipanggil bahwa kematian orang percaya kepada Kristus yang namanya itu pasti dan tercatat di surga. Karena apa Bapak, Ibu? Yang berharga bagi Allah, berharga juga bagi Bapak, Ibu, dan saya. Karena kita dipanggil dalam panggilan kekudusannya yang dikasihinya. Untuk kita masuk di dalam panggilan pekerjaan pelayanan kepada Allah. Dia memanggil kita dalam panggilan kekudusannya. Sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia dibentuk, dia sudah memanggil Bapak, Ibu, dan saya. Untuk panggilan kekudusan Allah itu. Untuk kita masuk di dalam panggilan pekerjaan pelayanan Allah. Kita memberikan yang terbaik kepada Allah. Kita melayani Allah dengan sungguh-sungguh. Dengan sepenuh hati kita. Karena dia selalu memberikan pertolongan kepada kita. Ketika kita ada di dalam kesesakan. Maka dikatakan pertolongan Tuhan yang dia lakukan dalam hidup kita adalah. Ketika Allah membebaskan kita dari belenggu dosa. Dan maut. Oleh karena belas kasihan Tuhan Yesus bagi setiap orang yang mau datang kepadanya di dalam pengakuan kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Bukan hanya dia mempersembahkan yang terbaik, yaitu memohon pengampunan Tuhan. Tapi kita harus datang kepada Tuhan dengan pengakuan. Kita harus mengaku kesalahan kita kepada Tuhan. Inilah pertolongan Tuhan.
Yang terakhir sebagai penutup Bapak Ibu. Bagaimana kita dapat membalas kebaikan Tuhan? Maka panggilan untuk beribadah, yakni seseorang pemimpin pujian. Sekali lagi, saya bersyukur sekali bahwa di dalam komunitas ini, saya lihat ibu-ibu ini sangat bersemangat sekali. Punya motivasi yang sungguh luar biasa. Saya sendiri iri loh Bapak Ibu. Mereka memuji dan menyembah Tuhan, memimpin puji-pujian oleh ibu pendeta yang memimpin kita di dalam puji-pujian. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya seorang pemimpin pujian itu mendorong jemaat Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk kita mengalami Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kita. Itu yang kita akan berikan kepada Tuhan. Bukan dengan harta kekayaan kita, bukan dengan jabatan kita, bukan dengan kedudukan kita, bukan dengan pangkat kita dan popularitas kita. Tapi Allah mau supaya kita membalas segala kebaikannya. Yaitu yang pertama adalah aku akan tetap, aku akan tetap mencintai Tuhan seumur hidupku. Amin. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan puji-pujian yang kita ekspresikan. Maka di dalam puji-pujian itu kita bernyanyi bersuka cita yang benar. Sungguh-sungguh kita bersuka cita. Kita memuji Tuhan supaya kita benar-benar mengalaminya. Itu yang Tuhan mau. Tandanya apa Bapak Ibu? Kita mengangkat tangan. Tanda kita berserah kepada Tuhan. Ada di dalam 2 Tawari 20 ayat 21. Dan yang kedua adalah kita datang berlutut, bersujud di bawah kaki Tuhan. Mazmur 72 ayat 1 dan 5. Kita harus mengungkapkan perasaan kita. Ungkapkan perasaan kita. Ungkapkan perasaan berterima kasih di dalam puji-pujian. Tanda kita mengangkat tangan. Tanda kita berserah kepada Tuhan. Maka dikatakan akan tetap berdoa kepada Tuhan. Ayat 13 dan 17. Yang ketiga Bapak Ibu. Yang saya istilahkan dengan kata toda. Yaitu kita bersyukur dan memuji atas sesuatu yang sedang Allah kerjakan di dalam hidup kita. Di dalam Mazmur 50 ayat 23. Dan akan tetap berjalan di hadapan Tuhan. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan menjaga kesucian hidup kita. Yang keempat, kita membalas kebaikan Tuhan dengan puji-pujian. Selalu puji-pujian Bapak Ibu. Yang dinyanyikan dan diiringi dengan alat musik misalnya. Dan disitulah kita tetap mengangkat piala keselamatan kita. Kita akan tetap membayar nasab kita. Dalam sorak kemenangan. Kita memegahkan. Kita datang dan berseru dengan nada yang keras. Dan kita membuat satu perjanjian dengan Allah. Bahwa kita terus tetap memuji dan menyembah Tuhan. Kita terus tetap mengandalkan Tuhan. Kita harus mengambil komitmen. Membuat perjanjian dengan Allah. Supaya kita terus tetap ada di dalam hadirat Allah. Amin. Lewat puji-pujian dan pengakuan kita. Nyanyian kemuliaan. Maka Allah itu bersemayam dan duduk di atas takhta. Di tengah-tengah pujian Bapak, Ibu, dan saya. Pujian pengagungan Bapak Ibu. Penyanyian kemuliaan kebesaran Allah. Karena Allah itu bersemayam dan duduk di atas takhtanya.
Di tengah-tengah pujian Bapak Ibu dan saya, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, maka harus dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau. Kita tidak punya harta yang bisa membayar kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan terhadap kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu sebagai penutup, yaitu kata halal. Bukan makanan Bapak Ibu. Maka kita harus bersukacita. Haleluya. Amin. Pujilah Tuhan dengan kemegahan dan penuh sukacita. Haleluya. Kita terus tetap memuliakan nama Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-19. Ya. Puji namanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Saya Haleluya. kembalikan. Haleluya. Bisa kita angkat pujian ini sekali lagi. Saya minta kesediaan Ibu. Kalian berdoa. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas, dengan apa kan ku balas. Haleluya. Segala segenap hatiku menyembah, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Bapa kami yang ada di surga. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami sangat-sangat diberkati oleh kebenaran firman-Mu mengingatkan kami. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terlalu banyak keajaiban, kebaikan-Mu yang kami terima sampai hari ini kami ada, kami mau kebaikan-Mu. Engkau ingatkan kami untuk kami menjadi orang yang tahu diri kami, bahwa kami telah menerima terlalu banyak yang daripada Tuhan. Kami harus meresponi Tuhan kebaikan, anugerah, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dengan kami terus senantiasa membawa hidup kami datang mendekatkan diri kepadamu, mencari Engkau Tuhan, karena kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Hanya dengan-Mu Tuhan kami sanggup menghadapi semuanya. Terima kasih Bapak, ajar kami terus menjadi orang yang tahu diri siapa kami Tuhan. Dalam kekurangan kelemahan Engkau mengasihi kami, Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Biar kami menyadari diri kami bahwa kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, ajaib, luar biasa di dalam hidup kami. Tak berubah kasih-Mu, tak berubah kuasa-Mu, selalu baru pertolongan berkat-Mu tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa, sehingga kami terus menyadari bahwa hidup kami tidak berarti tanpa Engkau, sehingga kami menyadari betapa Tuhan terlalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan menolong, memampukan setiap kami Tuhan lewat kebenaran, untuk kami senantiasa membawa hidup kami lagi untuk berkenan kepadamu. Kami boleh ada dalam kehendak rencana-Mu, menjaga hati hidup kami untuk ada di dalam kekudusan, sehingga Engkau yang bertambah-tambah dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan jika Engkau mendapati banyak kali Tuhan kami kurang bersyukur, kami seringkali bersungut,
bahkan mungkin kami meragukan kasih kuasa-Mu dalam hidup kami, tapi lewat firman-Mu kami ditegur, diingatkan bahwa Tuhan terlalu baik bagi kami. Dengan apa kami balas kehidupan yang Kau berikan bagi kami adalah kesempatan bagi kami untuk kami boleh lagi melakukan yang terbaik ya, daripada apa yang baik yang sudah kami terima dari Bapa. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami, Bapak Evangelis Titus Daniel dari Surabaya Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu bagi kami, urapan baru senantiasa menyertai urapan yang baru, kembalikan Tuhan kepada hamba-Mu. Lebih dari itu Tuhan, biarlah hikmat pewahyuan tetap menyertai, terus pakai hamba-Mu ini dimanapun berada, singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu, sampaikan setiap kali apa yang menjadi isi hati-Mu, sehingga dimanapun dia berada Tuhan, dia boleh menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Banyak jiwa dikuatkan, banyak jiwa dibangkitkan, banyak jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipuji, dimuliakan, memberkati keluarganya, memberkati pelayanan, memberkati apapun yang dikerjakan, diusahakan lebih lagi Tuhan, bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terpuji-puji nama-Mu Bapa, kami kembalikan syukur pujian untuk kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Mari yang percaya katakan bersama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua diberkati, amin, pada siang hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus akan menolong, memampukan kita semua. Mari untuk kita membalas kasih dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk hambanya Bapak Evangelis Titus Daniel dari Surabaya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar senantiasa Tuhan Yesus membalas kebaikan, berkat firman yang disampaikan bagi kita, terus disehat-sehatkan, diberkati keluarga, pelayanan, lebih lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam doa. Nanti minta kesediaan Bapak Ibu Pastor Anneke Felicia Ingkiriwang bawa kita di dalam doa syafaat. Ya, kita tetap mendukung doa untuk adiknya dari Brian yang kemarin didoakan, yang masih ada di dalam di keadaan rumah sakit Kota Mobagu ya, masih dalam kondisi yang kritis kayaknya ya. Pemulihan. Kita tetap doakan, dan juga untuk Pastor Tommy, Ibu Foni, Ibu Foni ya. Setiap hari ya. Pastor Anneke sudah tahu ya semuanya ya. Mungkin ada tambahan, siapa lagi yang mau minta didoakan selain silakan. yang sudah setiap hari kita doakan? Mungkin ada lagi, ada yang mau ditambah? Mohon doakan hubungan pribadiku dengan Tuhan. Jodoh yang paling tinggi, sama rencana aku mau ke Bandung besok. Oh ya, ya udah. Jadi orang mau ke Bandung besok, belum jadi kemarin ya. Iya. Besok ya. Oke, semua harus di dalam doa ya. Besok orang mau ke Bandung. Benar. Haleluya. Oke, semuanya ya. Puji Tuhan, saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat ya. Ada doa firman sudah, kita lanjut dengan doa syafaat. Mari kita mensatukan hati dan iman kita berharap kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kita berdoa, tapi kita harus mengimani, percaya bahwa apa yang kita doakan Tuhan menjamah semua yang sakit. Kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga, terpujilah namamu, kami percaya firman-Mu yang sudah disampaikan, maka terjadi kesembuhan. Kesembuhan terjadi, Tuhan, yang ada di grup kita pada hari ini, yang bersama-sama dipulihkan sakit apapun di dalam sakit tubuh, bahkan di jiwa pikiran, udah dipulihkan oleh Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami tetap mendoakan ya Tuhan Yesus untuk teman-teman kami, sudah setiap hari ya Tuhan, kami sudah sebut nama mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, diingatkan kembali juga adik dari Brian supaya dipulihkan, sedang dipulihkan di dalam tubuhnya. Bahkan juga Yoram besok dia akan ke Bandung, biar Tuhan Yesus tolong ya Tuhan, segala yang dibutuhkan, dan dalam perjalanan boleh tiba, boleh selamat dengan karena pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tetap berdoa juga secara khusus ya Tuhan Bu Foni ya Tuhan, setiap hari
ibadah Ya, Tuhan, bertahun-tahun beribadah bersama Yesus, Tuhan. haleluya. Biar kiranya belas kasihan Allah Dalam turun nama di dalam Yesus kehidupan Kristus Ibu benar. Foni yang mengalami sakit ya Tuhan, di Dalam tangannya nama Yesus Tuhan. pemulihkan ya Tolong Tuhan. kasihani ya Bapak Jamah dalam Tuhan nama mereka. Yesus. Jamah Ya Tuhan. benar. Jamah di dalam Amin. tangan kanannya Tuhan Amin. Yesus. Amin. Seluruh tubuhnya ya Tuhan. Engkau gantikan jamah Yesus. Tuhan bagi Tuhan Yesus. Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhanlah yang menyempurnakan tubuh dari Ya Bu Tuhan Foni. Yesus, terima kasih. Apapun yang dialami ya Tuhan Yesus, tolong Ya. Tuhan. Nyatakan kuasa mujizat terjadi dalam kehidupan Ibu Foni ya Tuhan. Supaya dia boleh Tuhan tangannya angkat dengan baik, dengan leluasa Bapak. Yesus. Untuk mengangkat tangan kepadamu Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus terjadilah Haleluya. kesembuhan. Terjadilah kesembuhan di dalam kehidupan Ibu Foni. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Taruhkan juga Ibu Foni Tuhan. Ya Dalam Tuhan Yesus. pikirannya. Ada Dalam. pikiran Kristus. Tidak memikirkan hal-hal yang negatif di dalam hidupnya Tuhan. Supaya apa yang kami doakan terjadi di dalam kehidupan Ibu Foni Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dan oleh belur-belur Yesus sudah disembuhkan ya Tuhan. Bahkan setiap hari juga kami sudah mendoakan untuk orang-orang yang sedang mengalami mau dipulihkan. Pastor Tommy, Dalam nama Yesus. Ibu Vera, Ibu Mariana ya Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan kau mendapati mereka ya Tuhan. Supaya mereka mempunyai iman, pengharapan kepada Engkau Yesus Kristus. Dengan iman mereka dan berharap kepada Tuhan Yesus, terjadilah kesembuhan secara signifikan dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan sekalipun tidak bisa sebut satu persatu ya Tuhan, Engkau yang sudah mendatangi mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, keluarga-keluarga dari Ciing ya Tuhan, biar kiranya Tuhan Yesus kau datangi mereka Tuhan. Dengan kasih sayang-Mu Bapa. Oleh belur-belur Yesus sudah menyembuhkan semua Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mungkin sakit dalam jiwa, sakit pikiran mereka Tuhan, sakit tubuh Tuhan, sembuh semuanya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus semua. Karena kami tahu penyakit itu datang dari pikiran hati ya Tuhan. Oleh sebab itu tolong dipulihkan hati pikiran dalam nama Yesus, jiwa dipulihkan. Darah Yesus yang berkuasa menyembuhkan oleh belur-belur Yesus Kristus sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kemuliaan kehormatan hanya baginya Tuhan. Kami tetap berdoa untuk program kami, grup kita diberkati ya Tuhan. Dan kiranya selalu grup kita diberkati, hanya meninggikan nama-Mu. Para pengkhotbah yang datang sini berganti ya Tuhan. Supaya benar-benar ya Tuhan, Engkau yang mengutus, mengajarkan kebaikan Tuhan, mengajarkan semua kasih Tuhan, mengajarkan semua ya Tuhan Yesus. Apa yang ada di dalam kitab suci ya Bapa. Dalam nama Yesus sudah diurapi dengan pengurapan kuasa Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, terima kasih. Berdoa juga untuk Pastor Feki dan keluarga, istri, anak-anak dalam lindungan Tuhan, dalam nama Yesus, biar sehat-sehat semuanya, dan segala kebutuhan dari hamba-Mu ya Tuhan. Kau yang mengadakan, Allah Jehovah Jireh mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Akan terjadi ya Tuhan Yesus. Segala pekerjaan yang sedang tertunda Tuhan Yesus menjadikan tepat pada waktunya Tuhan Yesus. Bapak Tuhan tidak pernah terlambat Bapak, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur terutama disehat-sehatkan semua dan berhasil dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Ya kan ya Tuhan, untuk hamba-Mu ini ya Tuhan. Haleluya, Rabba Syikir lebih kami dibisikkan di Lord Yesus Tuhan. Dilindungi, ada malaikat menjaga, melindungi. Sekalipun anak-anak ada di Jakarta, tetapi ada malaikat menjaga, melindungi ya Bapak. Dan seluruh keluarga kami yang ikut ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Semua keluarga kami tidak bisa menjaga 1/24 jam, anak cucu kami, bahkan keluarga kami, tetapi ada malaikat menjaga, mereka dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, di mana kami ada ya Tuhan. Kami percaya Indonesia dalam lawatan-Mu Bapak. Kami percaya Indonesia dalam kontrol-Mu ya Tuhan. Apa yang sedang terjadi di Indonesia Tuhan, Engkau tidak membiarkan anak-anak-Mu ya Bapak. Engkau tidak membiarkan kami hamba-hamba-Mu selalu berseru kepada-Mu ya Tuhan. Ada banyak yang sedang terjadi Bapak. Ada pemberontakan, ada banyak hal yang terjadi di Indonesia Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tolong ya Tuhan pemimpin kami, Presiden dan Wakil Ma'ruf Amin.
dan kepada 37 provinsi ya Tuhan, para gubernur, Yes. wali kota, bupati, camat, lurah, kepala lingkungan, Yes. biar mereka Haleluya. semua apa yang mereka sampaikan Amen. ya Tuhan Yesus, Tuhan tolong supaya beri Ya, hikmat Yesus. kepada mereka di Terima dalam kasih. memimpin ya Tuhan, sebab mereka sebagai pemimpin Terima pemimpin kasih, Bapa. kami ya Tuhan, dalam nama Yesus, dan kami Dalam nama memberkati mereka ya Tuhan Yesus, sebab Yes. apa yang kami ikat di bumi terikat di surga, apa yang Yes. kami orak di bumi terorak di surga. Terima Memberkati kasih. presiden yang sudah terpilih Bapak Ya, benar. Prabowo Subianto, bahkan wakil Gibran Rakabuming Yes. Raka ya Tuhan, memberkati kesehatan mereka dan menjaga melindungi dari segala niat Yes. orang jahat yang akan mendatangi dalam kehidupan ya Tuhan, terlebih lagi wakil Bapak Gibran Rakabuming ya Tuhan Ya, Yesus, kami bisa melihat pertolongan Tuhan kasih. yang terjadi ya Bapak. Segala rencana-rencana orang jahat ya Tuhan mau untuk melakukan hal yang tidak baik di dalam Dalam nama pemimpin yang Yesus. kami yang terpilih ya Tuhan, kami tolak semua dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dilindungi Yes. keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Tuhan. Kesempatan ini ya Tuhan, kami memberkati dari grup kita, berkati ya Terima Tuhan. kasih. Memberkati bangsa Israel karena Engkau Amen. berkata Dalam dalam nama firman-Mu, Yesus. memberkati bangsa Israel, kita diberkati. Grup kita diberkati, semua yang ibadah diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Terpujilah namamu Yesus, terima kasih Tuhan. Kami yang katakan Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami ya Yes. Tuhan, di tengah-tengah kekurangan kami. Engkau terlalu baik, Engkau selalu memanggil. Ya, Engkau yes. selalu memanggil kami setiap hari ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Yes. Engkau sudah pilih kami semua selalu ada di hadirat-Mu Bapak. Satu penghormatan yang luar biasa yang Engkau Ya, berikan kepada Yesus. kami. Haleluya. Biarlah semua yang kami yang ikut di dalam ibadah setiap hari ini ya Ya, Bapak, Yesus. menghormati Haleluya. panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Bapak, di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapak. Kasih, Bapak. Dan doa ini akan kami ucapkan bersama-sama sebagaimana Yesus Yes. mengajar murid-muridnya berdoa, doa yang disempurnakan. Bapa kami di Kami dalam yang di surga, surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada Berikanlah hari kami ini pada hari ini makanan kami makanan yang kami yang secukupnya, secukupnya, dan dan ampunilah segala ampunilah kesalahan akan kami segala seperti kami kesalahan kami, mengampuni orang seperti yang kami bersalah mengampuni pada orang yang kami. bersalah Dan kepada jangan kami. bawa kami ke Dan dalam janganlah membawa pencobaan, kami ke dalam dan pencobaan, lepaskanlah tapi kami daripada yang lepaskan kami jahat. dari yang Karena jahat. Engkau yang punya Karena kerajaan, Engkau yang kuasa, mempunyai dan kerajaan kemuliaan dan sampai kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. sampai Haleluya. selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya, yang tiap-tiap hari diberkati dengan berkat yang baru. Engkau terus menggenapi janji-Mu, Kitab Ratapan 3:22-23, selalu baru berkat Tuhan tiap pagi, dan kami telah menerimanya lewat pembukaan rahasia firman-Mu. Dengan apakah kami akan balas kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami harus akui sampai hari ini kami masih bernapas, itu semua adalah kebaikan Tuhan. Dan pemazmur juga berkata, biarlah yang bernapas memuji-muji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sekali lagi, setelah kami diberkati Tuhan, kami juga masih teringat besan dari Ciing yang ada di Morowali, ya Tuhan, yang sedang ada di ICU setelah dioperasi. Tapi kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkannya. Amin. Telinga Amin. Tuhan tidak kurang tajam mendengar seruan panggilan, Amin. teriakan minta tolongnya. Bahkan Amin. kami yang ada di program ini Tuhan, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus Kristus. Tuhan sudah memberkati sehingga dia boleh diberkati sekalipun dia saat ini ada di ICU, tapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan dia. Tuhan sedang memulihkan keadaannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Akhirnya kami tidak lupa kembalikan segala kemuliaan, hormat, serta syukur kami hanya kepadamu ya Aba Bapa dalam Yesus, yang oleh anugerah Tuhan kami masih bersama-sama lagi di program kita diberkati hari ini. Dan besok kita akan kembali ke gereja kita masing-masing, organisasi gereja kita, untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bapa, kami berdoa biarlah semua boleh berjalan dengan baik, tidak kurang suatu apapun, dan umat Tuhan berkumpul di rumah Tuhan boleh kembali diberkati dengan berkat yang baru. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, mari kita akan akhiri dengan mengangkat kedua tangan
tangan dan sambutlah berkat Tuhan ini. Tuhan Yesus sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus sudah menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus sudah menghadapkan wajahnya kepadamu siang dan malam dan selalu memberi engkau damai, sejahtera, ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Mulai hari ini, jam ini, detik ini, besok kekal. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, menjemput saudara, menjemput saya di awan-awan kemuliaannya. Diberkatilah tubuhmu sehat, jiwamu sehat, rohmu sehat, bertumbuhlah secara benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman, katakan amin, amin, Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ibadah kita sudah selesai hari ini. Dan izinkan saya menyampaikan beberapa hal buat kita. Sekali lagi atas nama program Kita Diberkati mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua kita yang boleh bergabung bersama dalam program hari ini. Dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita boleh mengalami dan mendapatkan remah ya yang dari Tuhan. Dan atas nama program Kita Diberkati mengucapkan banyak terima kasih kepada kekasih kita, sahabat kita,